mencair yang itu dielap supaya mengatakan kemudian yang sebenarnya tadi dibuat itu lanjut yang berjalan pakai botol saya tapi lakukan CUS 4 ada itu yang botol slide yang botol 1 menit tadi nah apa kemudian yang tadi kemudian dimasukkan terus diliquidkan ditimbang dulu kemudian setelah ditimbang kata kemudian yang botol lainnya tadi yang berisi botol 10 ml diliquidkan agar yang apa namanya senyawa tadi tercampur dan membentuk dan terjadi reaksi. Jadi teman-teman bisa meja yang kelompok satu meja, cari meja yang ada botol selain dua botol yang cari meja yang ada botol. Terus mereka usia juga kita botol belum kita ada yang sudah tahu nggak boleh kita tahu belum tahu semuanya. Jadi cara pakainya nah di sini itu ada di sini kan ada huruf A, S sama E. Nah yang huruf A ini buat keluarin gas yang ada di bola hisapnya. Nah caranya itu ditekan barengan antara A sama bola hisap sampai dia kempes. Nah terus kita masukin pipetnya ke dalam larutannya, terus buat ngambil itu pencet yang S. Nah diambil ini buat keluarin gas yang ada di bola hisapnya. Nah caranya itu ditekan barengan antara A sama bola hisap sampai dia kempes. Nah terus kita masukin pipetnya ke dalam larutannya, terus buat ngambil itu pencet yang S. Nah diambil ini buat keluarin gas yang ada di bola hisapnya. Nah caranya itu ditekan barengan antara A sama bola hisap sampai dia kempes. Nah terus kita masukin pipetnya ke dalam larutannya, terus buat ngambil itu pencet yang S. Nah 10 mili. Jadi 2 kali pengambilan ya. Nah terus ngeluarinnya itu pencet yang E. Ya, turunin ya. Turunan. Nah terus kan ini kan masih ada sisa di ujungnya. Ada sisa itu kayak gini. Dikeluarinnya pakai ini. Tapi kalau nggak bisa, ini caranya. Nah, kan? Nah, udah. Begitu. Gimana, masih bingung atau udah paham? Lumayan. Biar paham dicoba. Iya. Perwakilan satu orang dicoba. Oh iya, kalau mau ngambil ini pakai sarung tangan. Jadi yang pakai sarung tangan yang ngambil. Udah pilih tempat. Terus kalau yang sebenarnya caranya sama, tapi karena kira-kira teman-teman tahu nggak namanya ini pakai berapa? Oke. Ya, jadi yang di modul itu 3 sampai 5, tapi karena ini 10 mili, jadi teman-teman ada sampai 0,20, terus dikeluarin sesuai yang kalian boleh 3, 4 atau ya, kembaliin. Ada yang mau tanyain sendiri? Oh ya, siapa mau nyoba? Satu orang.
Buat sampling, kalian beneran udah paham atau belum? Oh ya, silakan. Pertama-tama ini terus untuk mengambil kita tekan tombol A. Bukan buat mengasih bulan. Oh ya, sorry, pertama-tama kita mau ambil, tapi kita kempesin dulu, tekan tombol A, habis dulu. Oh ya, A sama yang ini, yang atas ini ya. Oh, dua-duanya jadi. Terus, udah masukin. Terus kita tekan tombol S. Ini ya. Ini boleh dilepas nama? Boleh. Oke. Kita tekan tombol S aja. Benar-benar kempes gitu ya Mbak. Jangan tinggal. Oke, oh iya. Sampai kita perlunya kan 10 mili. 20 mili, tapi di sini 10 kali. Kita lihat di settingan yang bawah. Pelan-pelan. Juga. Belum lagi. Top. Oke. Nah, udah kita lah di cekungannya bawah. Terus untuk naroknya, kita tekan tombol E. Ini ya teman-teman. Udah paham? Nah, ini masih sisa, kita tekan yang ini, yang M. Bisa, tapi nggak bisa jadi gitu. Oke, easy guys. Jadi bisa dimulai ya, bisa dibagi dua. Kan tuh ada dua ya botolnya. Ada yang S1 sama yang CS4. Jadi kalian kelompoknya bisa biar cepat. Ada yang kerjain yang S1, ada yang kerjain yang CS4 sama yang S1-nya nggak usah banyak-banyak karena takutnya nggak keburu mencair. Nah, ini ada yang bawa. Kalau nggak ada di situ ada S1 banyak CS4. Tapi jangan banyak-banyak ya karena kalau misalnya kebagian dipotong dulu, dipecahin. Ya. Jadi udah mulai ya teman-teman, udah bisa kerjain. Silakan. Pilih tempat mejanya dulu. Video loading. Kamu ngasih foto kamu aja nggak apa-apa? Oh iya, itu ya. Iya, makasih. Sambil dijelasin ya. Ya, insya Allah. Ini lagi tutup botol ya? Jadi saya. Gimana nanti? Bentar. Ya ini OTW mau nimbang. Ini OTW mau nimbang. Oh sini. Iya, ngerti caranya. Udah di nol. Ya, ini tutup dulu biar nggak ada pengaruh dari luar. Tunggu dulu. Ya, itu udah bisa. Ini harus segera didokumentasikan karena caranya tidak konstan. Tunggu ada bintangnya kayak gini baru bisa. Hasilnya. 27. Oke, sudah muncul bintangnya. Udah. Sekali aja. Iya, cuma satu. Karena ini tempatnya baru. Ini tutup dulu ya. Sandimbang tunggu cair. Iya. Ini ditunggu cair dulu guys.
Tunggu cairan ya. Ini es batu guys. Terus ini ditunggu sampai cair. Kita langsung es batu terus. Ini proses pengambilan larutan yang tadi yang sudah dicontohkan. Sabar, dari bawah. Lihat. Andoy. Ada tremor, Pras. Udah. Ini ngambil lagi yang tadi baru 10. Jadi totalnya 20. Kalau ada gelembung diturunin aja dulu. Ulangi lagi. Ya. Ini ada gelembung, dikeluarin dulu. Berarti sampai habis perasaan. Udah. Ya kan nggak bisa. Mana? Kalian apa? Oh begitu apa? Cewek ini. Oke, pada mana? Ini NaOH. Iya. Belum. Ini ditutup. Gak ditutup? Barengan sama itu. Oh iya. Terus gak ditutup? Kan ini mau ngambil. Iya, oke. Gak apa-apa nih. Ayo. Malah ngambil. Ini mau ngambilin AOH ya guys. Banyak berapa ini? Banyak berapa? 3 sampai 5 mili ya. 3 mili tadi. Oh, 3 sampai 5 mili. Oh, 3 sampai 5 mili. 4. Oh, kita ambil 4 mili tengah-tengah, untuk guys. NaOH-nya. Karena tengah-tengahnya ya. Iya, mungkin ya. Kita tunggu dari Mas Benta ya. Nah, ini proses pengambilan NaOH-nya ya guys. Hati-hati beras pecah guys. Oh iya. Bayar nih. Oh iya. Sampai ke atas sampai 0 Dulu nggak ya? Jadi sampai 10 mili dulu. Setelah sampai 10 kita turunkan, sesuaikan sampai ukurannya 4 mili. Iya, kita ulangi lagi. Oke. Sudah 0, ya diturunin sampai 4 kan? 4. Oh iya paham. Oh ya tadi salah guys. Oke, clear. Sorry. Sorry guys. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ya guys. Sampai mencapai batas kita guys. Oke, mungkin sudah ya. Kira-kira ini udah bisa bawa. Apa? Kurang gede. Oh guys.
Oke, kita pindahin guys karena kita Beno. Kita pindahin. Nah, Oh, kita turunin sampai 4. Iya. ya diturunin sampai 4 guys. 4. Nah, sudah guys. Balikan. Oke, 4 mili. Oke. udah berhasil guys. Ini Farid lagi berusaha mencairkan es batunya. Diingat pakai benang. Ya, ini tahunya nauhanya yang berisi larutannya tahuannya diikat pakai benang ya guys. Sambil jelasin Mas Pras kita. Ini tadi NaOH-nya ini sebanyak 4 4 mili. mili. Kita masukkan kepada botol kecil. Apa? Enggak ditutup. Oh. NaOH-nya. Oh enggak ya. Apa itu? Oh iya. Wow. Dan proses pemasukan ya. Nah, Sebentar. bentar guys, sabar guys. Ini prosesi ya. Oh, oke. Oh, udah. Ya. Dulu. Santai kan. Itu. Kalem. Nah, ini dimasukkan ke dalam botol yang tadi diisi larutan. Ah, oke. Berasa US 4C. Ya, tadi larutan HCl-nya, NaOH-nya dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 tapi dalam botol kecil ini. Nah, diikat pakai benang lalu ditutup botolnya. Gimana itu? Misi, Pak. Oke, kemudian kita miringkan. Oke, ditimbang dulu. Oh, kita timbang dulu guys. Mbak, ini cukup, Mbak ya? Cukup itu udah. Sekarang proses timbangan, Mbak. Iya, ditimbang lagi. Oke. Nah, oke, kita timbang lagi guys. Ya, kita harus berhati-hati, guys. Karena ini barang pecah belah, guys. Enggak usah. Nah, oke. Itu guys, katanya mbaknya itu apa biar udaranya nggak ikut ketimbang. Udara. Siapa nih gue ditutup? Ayo tutup bintang. Udaranya ikut ketimbang. Ayo aku. Jadi dokumen. Ya, ini. Foto dokumentasi. Ganti mau. Ini nih. 5764. Oh iya. Ya. 56. Ya. Yaudah, Jadi gue sudah ambil aja. Oke. Setelah ditimbang guys, kita ambil. Miring sampai tumpah. Yang dibalikin. Iya, yang awalnya. Iya. Iya, sama bereaksi di dalam botol vialnya yang kecil. Oh, yang kecil namanya botol vial guys. Full. Tapi nanti ada tanda-tanda kalau dia udah bereaksi. Iya, ini guys. Jadi larutan CuSO4-nya ini dimasukkan ke dalam botol vial yang tadi sudah terisi sama NaOH. Balik lagi. Balikin. Lihat dulu. Belum masuk. Balik. Botol vial yang Oh, dimasukkan. ya. Nah, itu udah masuk. Tanda-tanda tuh. Kita lihat guys apakah ada tanda-tanda reaksi. Oh, siluet. Jadi ini enggak. Jadi perubahan ini guys, terdapat NCO, ya endapan biru. Iya. Ini membentuk seperti kristal ini. Endapan guys. CuS4 Insya Allah. Karena sudah bercampur. Sudah bereaksi. Kayak di TV. Iya. Jadi endapannya itu berwarna biru ya guys. Setelah bereaksi, timbang lagi. timbang lagi. Oh, timbang lagi. Nggak tahu guys. Ini udah bereaksi nih. Udah jadi endapan. Apakah berubah? Misalnya
Berubah sih ya. Nggak tahu ya. Iya, berubah. Kita tunggu sampai ada angkanya tenang. Tenang. Kan tadi berubah-ubah. Tadi berapa? 56, 57. Iya, wes. 56, 57. Nah, pas lagi 6, Ya, 7 dikali bisa 5. dilihat. Oh iya, nggak bisa dilihat. Ya kawan. SBT share, SBT. Coba Iya. masanya berubah tadi. Mungkin tidak secara signifikan, tapi intinya sudah berubah. Oh ya, kata Mas Bras, mungkin tidak secara signifikan tapi bisa berubah. Tapi Intinya sudah berubah. udah bereaksi jadi masanya berubah, guys. Nah, Sekarang Ini proses. di zoom aja ininya endapannya biar kelihatan. Seperti itu. nah, ini endapan yang tadi, guys. Ya, jawaban pendahuluan tadi Iya. jawaban warna biru ya. Iya. Endapannya berwarna biru. Yang jawab jawaban sudah betul. Tadi apa? Nah, ini Mas Boleh. Boleh. tadi ada jempol yang nyantol, guys. Bisa. Ya persen ini. Ujungnya besar. Nah, ini Mas Farid berusaha Itu mah. mencairkan es batu yang Dilapis, tadi ya. ditaruh di botol. Kalau sudah cair, Sepertinya sudah mencair, guys. Kita lihat dulu. Oh, sudah mencair. Mencair full. dilapis. Kemudian Dilapis. dilapis dengan tisu guys, karena Ya. embunnya supaya hilang. Ya, menghilangkan embun ini, guys. Embunnya ganggu. Oke, sudah Mas Farid. Apakah sudah Prof. Ahmad Farid? Maaf kan timbangnya masih dipakai guys. Oke, kita sembari menunggu kita Bersihin dulu, bersihin dulu. Oke guys. Masih antri timbangan guys. Oke, karena timbangannya masih antri, jadi kita nunggu dulu, guys. Iya, kita nunggu dulu. Iya masih sih. Guys, Itu didelokno. mau lagi nulis, guys. Bisa didelokno. Oh iya. Kan kayak Jalan-jalan. ngeplak jadi. Iya. Itu ada Nah, itu selam. ada Mbak Aslep, Iya. Yang terus kerja. ada Ngirim beras. ini dari kelas 17 lagi pengambilan NaOH yang tadi sudah diambil, yang tadi sudah dicontohkan. Terus dipikat. Diikat biasa. Di lehernya sini ya. Timbang sekali. Iya. Lu enggak gimana? Baru masa kedua ya. Enggak masa kedua itu. Buat agak iki. Apanya? Kan nanti ada ini kan kayak gitu. Jadi ditulis sama putar sini. Nah, ini bisa dilihat ya, guys. Tadi es batunya sudah mencair. Kan dari itu lagu deh. Cocok ya aku jadi vlogger. Iya. Vlogger kelompok 3. Nanti kita dokumentasi ya. Kita Kan edukasi. Kan ada offline pesan. Kedai ke siji. Melu mana Sumpah dia selama banget. Sekarang kita antri saja guys. Udah ya, udah. Sekarang kita Oke. Sekarang kita timbang es batu yang tadi sudah cair. Tutup dulu. Oke, kita Ya, tutup dulu. kita Di reset. supaya kembali normal. Kemudian kita masukkan, kita timbang es batu yang telah cair tadi. Foto-foto.
Oke, sampai muncul Ini apa ya? Indra? Nah, ini udah muncul masanya guys. Oke. Hah? Iya, lebih enteng kan? Pokoknya lebih enteng ngomong. Bedanya kok mayo? Iya. Oke, ini hasil tadi guys. Jadi yang es batu masa pertamanya itu 27,1309 gram. Nah, geser bentar guys. Terus masa 2-nya 27,1281 gram. Buat yang tadi CuSO4 plus NaOH-nya masa satunya 56,5764 gram. Masa keduanya 56,5735 gram. Jadi bedanya di komanya ya guys. Angka setelah komanya. Jadi perbedaannya sedikit. Ya, ini dari kelas 17. Siap doanya. Kita lihatkan view. Ini pemandangan dari gedung Research Center. Kita udah selesai. Pembelot. Ini ngapain? Sudah selesai. Oh, praktikumnya sudah selesai, guys. Mbak, kita sudah selesai. Es batunya juga udah. Sudah. Tunggu teman-temannya setelah nanti kita lanjut skripsi. Terus ini zoomnya gimana, Mbak? Oh, masih vlog ya? Udah. Nanti aja kalau udah. Oh, iya. Oke, minggu dulu nanti pas briefing yang lain lagi. Oke. Oke, goodbye, guys. Oke guys, ini mau diadakan briefing. Oh, ngelek mau. Oh, Di bawah ya catatannya. ya ini mau diadakan briefing karena praktikum sudah selesai. Terima kasih guys. Tambahan. Kalau mau bisa join kita aja. Kalau mau bikin nggak apa-apa sih, tapi kita nggak tahu ya. Kalau mau ini ada kelas lagi. Oh, kosong sih, Mbak. Mereka yang lain nggak tahu. Tulisannya full. Lanjutin ngapain? Enggak. Iya, Mbak. Kan sudah selesai, Mbak. Iya. Ya wes rene wes. Oh ya, siap. Oh, iya. Laporan lagi nunggu es batunya cair. OTW kumpul. Jangan. Jadi tadi kan udah jahit dan terus kan yang soalnya belum selesai kan karena esnya belum cair. Gitu. Jadi teman kita mau bahas satu dulu. Hasil. Ada yang mau maparin bentar hasil yang Mau lidah. yang antara ya. Jadi kami dari kelompok 3 Dengar nggak sebelah sana? jadi sudah melaksanakan yang depan B, campuran antara CuO4 dengan NaOH, dimana saat sebelum terjadi reaksi kita dipotong dan
dengan kita namain massa pertama dengan massa 56,574 gram. Kemudian setelah kita campur atau reaksikan, kita namai dengan massa kedua, yaitu dengan sebesar 56,5735 gram. Jadi sudah terdapat perbedaan massa walaupun sangat kecil. Ini yang kita sudah membuktikan bahwa terjadi perubahan massa setelah reaksi tersebut. Itu naik berapa tuh? Ini Kita ada tanya di kamu. The next. Di mana? Yang pertama gram. Terus yang kedua jadi 54,1 gram. Kurang berapa ya? Iya, satunya kayak Sorot. Oke, kita sorot. Jadi ini data dari kelompok 4 yang NaOH sama CuSO4 pas setelah reaksi kemudian sebelum NaOH plus CuSO4 sebelum reaksi itu 53,6185 gram. Kemudian setelah reaksi kemudian ditimbang jadi 63,89. Jadi ini naik. Setelah ada Oke guys, berbeda ya. Mereka naik, kita turun. Benar-benar. Lalu CO2, SO4 sama NaOH yang udah campur 55,958,9. Turun tapi dikit banget. Ya, kita sama guys. Aku punya kelompok naik guys. Udah ya? Oke, mantap. Itu tadi kan ada yang masanya naik, ada yang masanya turun. Kira-kira kalian tahu nggak penyebabnya apa? Yang bisa nanti dapat nilai plus buat yang bisa jawab. Ada itu nggak? Yang online juga yang online juga bisa jawab. Misalnya kalau ada yang raise hand. Oh, gitu. Volume dari tadi nyala. Ya, yang online juga bisa jawab dengan raise Iya, hand. yang online juga bisa raise hand untuk menjawab. Apa Mbak tadi pertanyaannya? Kenapa masa yang didapetin teman-teman itu ada yang berkurang yang bertambah? Tolong jangan post update. Kalau kurang jelas bisa bilang guys. Pertanyaannya apa? Yang tahu mungkin bisa raise hand. Dapat poin tambahan. Sumpah. Lucu kan. Bisa jawab nggak? Ini pendapat nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak apa-apa, kita nggak akan nyalain. Nanti di akhir juga kita akan kasih tahu juga. Benar. Nama NFP. Nama apa? Kaki NFP. Mungkin kalau saya jadi Kanan. jadi mungkin kelompok lain yang lain mungkin ada pendapat yang lain yang tadi bolak-balik nggak apa-apa pendapat itu bebas ya manfaatin teman-teman karena kita nggak akan tahu nilai jurnal atau pelaporannya karena kita kan juga belum lihat kan nanti kalau misalnya nilainya jelek di jurnal atau pelaporan bisa ketambah sama nilai itu tadi jawab
Ya, contoh. Ini guys, Farid guys. Farid Zaini. NRB 100 kelas 12. Dari kelompok 3. Menurut saya 5122 11100. Ini 11100. Menurut saya waktu percobaan CUS Oma dan NAOH naik, mungkin waktu bereaksi kurang maksimal, jadi ada yang masih belum bereaksi. Kalau nggak gitu waktu nimbang mungkin timbangannya belum 0 atau nggak ada udara yang masuk. Iya. Mungkin belum konstan ya. Pendapatnya ada lagi? Oke, Pras sampai Andre. Iya ya. Aku cuma Melatih. Nama NRP. Nabi. Tadi nama saya Nabi Wasabi. Nyatanya. Nah, jadi kalau berdasarkan yang kelompok kami lakukan, melakukan jawaban bagian masanya terjadi penguapan, karena mungkin tutupnya itu kurang rapat, jadi beberapa masa gasnya yang keluar juga. Oke, makasih. Pendapatnya. Kilas balik guys. Jawabannya ada lagi. Oh, ini tadi. Ya. Ini sampai kedengaran. Nama saya Musyarofa, NRP-nya 520 lagi ya. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, itu karena dalam reaksi kan terbentuk endapan. Nah, endapannya itu mungkin kalau dari penguapan mungkin tidak terjadi karena sebenarnya terbentuk juga rapat. Ini bisa jadi pendapat mungkin dari endapan yang terbentuk itu berbeda-beda sesuai massa dan volumenya dari endapan. Mungkin kalau dari kelompok kami timbangannya bertambah itu karena volume endapannya itu lebih banyak, mungkin seperti ini mempengaruhi massa dari sebelum reaksi dan setelah reaksi. Terima kasih jawabannya. Nah, ini yang online buat Bagas Firman Maulana, silakan menjawab. Baik, Mbak, izin menjawab. Kenalkan, nama saya Bagas Firman Maulana, NRP 50 16 21 10 24. Kalau menurut saya mungkin karena ini Mbak, nutup gelasnya itu kurang rapat, sama mungkin gara-gara talinya juga itu yang membuat tutup gelasnya itu bisa sedikit membuka gitu Mbak. Enaknya tadi berapa ya? 50 16 21 10 24. Yang Bagas NRP-nya berapa? 024 Mbak. Mau dijawab? NRP terakhir. Halo? 24 Mbak. Oke, halo Bagas. Buat Muhammad Zudian, sorry, boleh menjawab? Ya Mbak, jadi menurut saya itu karena mungkin toplesnya itu enggak steril, jadi mungkin ada debu atau zat lain yang menempel pada toplesnya. Terus juga mungkin karena ketelitian dari alat penimbangnya itu sendiri, jadi dapat perbedaan itu. Terima kasih. NRP-nya ketik di chat ya. Makasih buat jawabannya.
ada beberapa faktor yang menyebabkan dia itu tidak akurat atau masanya bisa beda. Pertama, mungkin human error. Kedua, emang neraca analitiknya, apalagi ini kan baru dipindah ke sini. Jadi dia belum konstan neracanya. Jadi kan tadi ada yang naik kan, ada yang turun. Jadi kita ambil yang pertama yang setelah ada bintangnya. Terus bisa juga kontaminasi dari luar ataupun sistem keluar. Jadi sistemnya kan harus tertutup, tapi berhubung yang CUPS 4 dan NaOH kan ada tandanya. Itu memungkinkan dia terbuka. Jadi sistem yang dari luar bisa aja masuk, yang sistem di dalam bisa aja keluar. Jadi banyak faktor mengapa masanya bisa berubah. Apakah sudah dipahami teman-teman? Iya. Nah, jadi jawab pasti yang dapat diperlakukan offline, kira-kira ada nggak teman-teman di sini yang tahu tujuan dari percobaan ini? Ya. Pakai bahasanya sendiri. Bentar, sabar. Siapa namanya? Ya, enaknya. Sorry. 7211 033. Kalau tidak salah, studi percobaan ini itu membuktikan pengalaman masa yang dikemukakan oleh Lavoisier bahwa masa sebelum reaksi dan setelah reaksi itu sama. Terima kasih, benar pendapatnya. Ada lagi? Jadi mau katakan nggak? Kalau saya, Namanya sama saya sudah haus, energi kita berhaus. NRP 541 22 Kalau tujuannya ada yang sama-sama itu sampai membandingkan bahwa ya yang terjadi suatu sama yang sampai membuktikan kalau misalkan itu dari awal sampai akhir itu masanya kan. kasih pendapatnya. Tadi kan udah pada ngerjain TP ya. Ada yang tahu nggak jawaban terakhir nomor kita? Pengecualian dari hukum pengelolaan massa. Jawabannya apa? Yang bisa nggak tangan? Yang bisa nggak tangan? Yang online juga boleh. Yang online yang bisa boleh resign. Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa itu? Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Coba jawab. Alasannya pilih. Alasannya beda-beda. Namanya siapa? Bentar. Artinya 5024 Kalau saya sih kan yang A itu membakar menjadi abu, yang jelas-jelas kan pembakaran nanti ada yang hilang, berarti kan jadi masanya jadi berubah. Terus yang kalau yang kedua sama kan apapun pembentukannya jadi lebih banyak lagi.
Terus kalau yang pembentukan bintang dan surya itu saya nggak tahu kok. Jadi yang dibuang yang itu doang. Oke. Oke, coba mau jawab. Jadi teman-teman alasannya itu halnya kenapa jawabannya yang pembentukan bintang dan tata surya itu tuh penyimpangan ini terjadi karena pada sistem terbuka yang pertama. Terus adanya proses yang melibatkan perubahan energi dengan jumlah yang sangat signifikan atau besar. Nah, pembentukan bintang dan tata surya itu termasuk reaksi dan itu butuh energi yang gede banget. Makanya itu masa sebelum dan sesudah itu beda. Kan kita nggak bisa ngukur ya. Makanya itu termasuk penyimpangan hukum kekekalan massa. Nah, itu kan tadi kan, terus kan tadi kan udah disebutin kan, hukum kekekalan massa itu kan masa sebelum dan sesudah itu kan sama. Syaratnya apa? Ada yang tahu nggak? Syaratnya hukum kekekalan massa. Yang bisa jawab ya. Sistemnya tertutup nggak? Kalau yang tadi nggak kayak penyimpangan tadi apa? Maksud dari sistem tertutup Tidak ada faktor lain, apa namanya, hal lain yang masuk atau ya. Terus terakhir itu ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu Gimana? pertanyaannya tadi kan untuk yang yang kedua reaksikan CuS4 sama NaOH kan ada endapannya itu apa? CuOH. Angkatan. Ya. Sama CuOH aja atau ada yang nambah ada apa? Kita kontak secara jadi CuOH. Oke. Sama apa? NaSO4. Pasti ya NaSO4. Sebelum SO4 ada. Na2SO4. Ini benar yang jawab teman. Kenapa? Iya boleh. Enggak ketinggalan. Oke, benar yang jawab teman-temannya. Tadi yang gumpalannya itu CuOH 2 kali, sedangkan yang bening itu Na2SO4. Disetarain ya. SO4 kan apa sih ionnya itu -2 di atasnya kan. Makanya dia bisa jadi Na2 muatannya -2. Jadi Na kan +1 ya. Jadi Na2 S4. Jadi ini biar +2, SO4-nya -2. Jadi sama-sama 2. Paham kan? Itu SMA. Jadi makanya dalam laporan udah nyampe. Kenapa jadi kapan soalnya sebenarnya kalau gitu kan OH. Kalau misalnya dia ketemu sama alkali itu golongan 1 atau 2, 1A, 2A. Nah itu dia ini bentuknya biasanya jadinya 8. Jadi udah perbedaan fasa. Ya itu kayak sifatnya gitu. Kalau hidroksida ketemu sama alkali 1A, 2A itu biasanya masanya jadinya dan itu kan udah terlalu jauh kan. Itu udah kayak banget. Tapi itu kayak udah berbeda fasa kan, fasa ada gas, aqueous, terus liquid kayak gitu. Karena itu sudah berbeda fasa makanya itu kayak kecenderungan sifat jadinya tergantung sifat kimianya jadi itu seperti apa sih, kayak istilahnya gampangnya kayak minyak sama air gitu. Itu kan perbedaan
apa densitasnya, makanya dia juga bisa berpisah sekalipun itu sama-sama cair. Jadi tergantung sifat kimianya. Udah, ada lagi yang mau tanyain? Ada. Lanjut. Lanjut kita bahas laporan ya. Itu bisa diakses di infib.in/format laporan P2. Akhir iya. Udah bisa dibuka. Link pengumpulan laporan. Bisa kita infib.in/format laporan. Udah. Laporan P2. Iya. Udah semua? Udah bisa kan ya? Langsung bahas aja tuh. Jadi ada di link Zoom kok. Kalian ya, kita mulai aja. Jadi awalnya itu pasti ada cover ya teman-teman. Bisa ditulis nama anggota segala macam. Covernya bisa dihias semenarik mungkin. Kalau misalnya menarik dapat nilai plus, tapi gak usah terlalu berharap banyak lah ya. Terus dicantumin nama dosennya ya. Lanjut, terus ada tabel pengamatan. Nama aset nggak usah, nggak penting. Di tabel pengamatan ini ada dua, ada yang A itu untuk tes dan B untuk yang QSO 4 dan juga NaOH. Ini kan ada perlakuan, pengamatan, dan pembahasan. Perlakuannya ini sesuai dengan modul, sesuai dengan prosedur. Pengamatannya ini kira-kira apa aja yang teman-teman amati, kayak masa, terus sifat, misalnya kayak warnanya, terus warna segala macam. Sama pembahasan, kira-kira kenapa masih bisa berubah atau apapun yang teman-teman amati. Nah, di sini bisa sesuai dengan literatur atau kayak teori-teori yang teman-teman baca itu masukin daftarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman melogikakan atau cuma punya teman-teman itu nggak perlu. Cuma kita minta di sini minimal ada 2 daftarnya. Lanjut ke diskusi. Di sini diskusinya bisa dijawab aja pertanyaan yang ada. Terus lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan ini udah kita bikin template-nya, teman bisa langsung kerjain aja. Terus karena kesimpulan ini menjawab tujuan, jadi di sini ada perbandingan massa, itu bisa dihitung, dimasukin hasilnya aja, terus perhitungannya dimasukin ke lampiran. Nah ini diketik ya, karena kemarin kalau di tulisan itu ada beberapa yang tulisannya nggak bisa dibaca, jadi takutnya salah nilai. Jadi kita sekarang bisa ketik. Lanjut, habis itu kita dikerjakan soal tugas setelah praktikum itu sebenarnya udah dibahas juga tadi. Kalau teman-teman nyimak mungkin bisa dijawab. Terus dimasukin pembagian job desk-nya. Kalau misalnya ada anggota, kalau misalnya ada teman-temannya, teman anggotanya yang nggak berkontribusi dengan baik, kalau saya emang nggak bekerja, misalnya nggak ngerjain sesuatu, itu bisa dilapor ke aspek kelas biar aspek kelas yang lapor kita. Terus oh ya, buat teman-teman yang offline bisa masukin hasil dokumentasinya. Ya, di lampirannya. Buat yang online, terus data yang dipakai, data yang dari video, mau yang dipakai 5. Jadi datanya disamain pakai yang video, cuman yang untuk offline terus offline itu foto-foto dokumentasi tadi dimasukin ke lampiran. Kalau yang online nggak usah. Data yang video offline sama datanya dari jauh ini ada yang mau tanyakan? Sudah. Dapusnya usahain dari jurnal ataupun buku yang emang bisa dipertanggungjawabkan, jangan blogspot ataupun apapun. Untuk perhitungannya itu ya, reaksinya dimasukin, reaksi MRS dimasukin, terus rumus yang kalian pakai itu juga dimasukin, satuannya juga. Jangan salah ya. Angkanya juga.
Jadi kata kuncinya reaksinya dulu disamain, disetarain, dan kata kunci awalnya MRS. Biar kalian nggak bingung untuk ngerjain perhitungannya. Perbandingan CU sama NA. Oh ya, ini deadline-nya hari Sabtu jam 3 sore. Deadline hari Sabtu jam 3 sore, guys. Semangat. Soalnya di sebelah sempat. Diharapkan on time ya guys, karena kalau misalnya kalian ada keterlambatan kita bisa aja mengurangi nilai. Oh ya, tugas setelah praktikum jangan lupa dikerjain ya. Soalnya tahun depan kayak ada yang lewat kerjain dan nilainya juga. Di modul tugas setelah praktikum itu ada di modul. Iya, di bagian lampiran. Tugas pendahuluan, Mbak. Buat yang online ada yang mau ditanyain? Iya. Nggak apa-apa sih. Enggak kelapa aja sih, Mbak. Ini ada yang mau ditanyain? Nanti kontribusi setiap teman juga udah ya. Cuma dokumentasi yang tadi praktek. Iya, masih Praktek. Oh, Oh iya. praktek ya. Iya ya. Ada lagi. Ya dia. Ya udah gak ada yang ditanyain kan? Kita akhiri sampai di sini. Untuk yang es batu kalau udah mencari ditimbang nggak apa-apa buat dokumentasi. Setelah itu diberesin, dicucinya di kamar mandi karena wastafelnya belum bisa. Setelah dicuci jangan lupa pakai sabun sama ada sikat di situ karena sebelumnya nyucinya nggak bersih. Sama setelah itu dilap pakai tisu, harus kering. Balik seperti semula. Limbahnya dibuang di situ kan ada jerigen. Nah, limbahnya dimasukin di situ. Ya, gitu. Yang es batu ataupun yang ditimbang dulu yang belum buat dokumentasi. Sekarang udah bisa dibersihin. Ditimbang aja. Ya sekarang udah bisa dibersihin. Mbak, ini zoom-nya udah ya? Iya. Buat yang online, makasih ya. Iya, oh ya. Udah mati. Mbaknya minta di zoom. Enggak di. Oh.